Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas B akan melakukan simulasi konseling apoteker kepada pasien. Berikut merupakan kasus yang kami dapatkan. Seorang pasien wanita berusia 31 tahun berinisial YI dengan kondisi hamil 5 bulan datang ke unit farmasi rumah sakit untuk menebus obat dari dokter. Pasien memiliki riwayat PPOK, ingin melakukan perjalanan keluar kota. Untuk pengobatan kekambuhan asmanya, dokter meresepkan Atrofen MDI kepada pasien. Kami dari kelompok 7 kelas B dan berikut merupakan video simulasi konseling apoteker kepada pasien. Selamat menyaksikan. Baik Ibu, karena pemeriksaan dari saya sudah selesai, silahkan resep Diki dibawa ke instalasi farmasi nggih. Bila bingung untuk ruangannya bisa ditanyakan pada satpam. Baik, terima kasih dok. Antrian nomor 18, instalasi farmasi. Permisi Pak. Silakan Ibu. Selamat siang Ibu, selamat datang di instalasi farmasi Rumah Sakit Universitas Udayana. Jadi saya apoteker Aditya dan rekan saya, apoteker Kalista yang sedang bertugas di hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Pak, tadi kakak saya habis periksa sama dokter, kita mau tebus obat ini. Oh baik, bisa saya lihat dulu resepnya nggih Bu? Untuk resepnya ini untuk Ibu Yanti. Iya benar Pak. Kalau Ibu benar saudaranya nggih? Iya Pak, saya adiknya. Oh baik, ditunggu sebentar nggih, obatnya akan diambilkan dulu. Apoteker Kalista bisa minta tolong diambilkan obat Atrofen. Baik, Pak. Ini obatnya, Pak. Baik Ibu, ini obat sudah dibawakan. Obatnya itu ada satu macam nggih Bu. Ini dilengkapi dengan alatnya juga. Untuk nama obatnya itu Atrofen. Kalau yang ini alatnya itu namanya Meterdosineller atau biasanya dibilang MDI. Nah untuk harga obatnya ini 200.000. Tapi sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mengonsumsi atau memakai obat dan alatnya ini? Belum sih. Oh baik, Ibu berarti baru pertama kali nggih? Iya. Baik, apakah Ibu sekarang sedang terburu-buru? Enggak sih Pak. Oh baik, kalau begitu apakah boleh saya minta waktunya Ibu untuk melakukan konseling? Kira-kira berapa lama ya Pak? Untuk konselingnya itu kira-kira 5-10 menit Ibu. Saya ikut mendengarkan ya Pak. Ya Ibu, siapa tahu Ibu Yanti perlu bantuan Ibu untuk menggunakan obatnya. Oke, baik Pak. Baik, kalau begitu silakan ikuti saya ke ruang konseling. Mari Bu. Baik Pak. Silakan Bu. Baik Ibu, kita mulai konselingnya. Di sini obatnya obat untuk asma atas nama Ibu Yanti yang berusia 31 tahun ya Bu. Betul. Baik, izin menjelaskan sedikit Bu, tujuan dari dilakukannya konseling ini diharapkan setelah konseling ini Ibu dapat menggunakan obat ini dengan baik dan benar. Baik. Selain itu, supaya nanti Ibu juga taat dengan aturan pemakaian obatnya nggih. Oh, gitu. Baik Pak. Iya Bu, sebelumnya kalau boleh tahu, apa dokter sudah menjelaskan terkait apa sebenarnya obat yang diresepkan? Belum sih Pak, cuma dibilang itu obat asma aja. Iya Pak, supaya nggak kambuh. Baik, apa sebelumnya dokter sudah menjelaskan cara pemakaian alat MDI ini nggih Bu? Belum Pak. Baik, kalau harapan setelah pemakaian obat ini, apakah sudah diberitahu oleh dokter Ibu? Cuma sampai yang tadi aja sih Pak. Baik, kalau saya boleh tahu keseharian atau pekerjaan Ibu Yanti seperti apa nggih? Saya sebenarnya kerja kantoran aja sih Pak, dan kebetulan minggu depannya saya mau berangkat dinas keluar kota. Jadi saya takut asma saya kambuh, makanya saya periksa ke dokter, seperti itu Pak. Baik Ibu, apakah keluarga Ibu ada yang terkena asma juga? Ada sih Pak. Iya Pak, bapak kami. Baik, kemudian mohon maaf Ibu, apakah Ibu Yanti atau anggota keluarga ada yang merokok? Kalau untuk saya sendiri sih astungkara tidak pernah merokok Pak, dan keluarga saya juga tidak ada yang merokok, jadi saya terbilang jarang sekali untuk terpapar asap rokok. Baik, untuk Ibu sendiri, apakah ada riwayat alergi atau tidak nih Ibu? Nggak ada sih Pak. Baik, untuk sesaknya apakah sering kambuh Ibu?
Mungkin pas lagi motoran aja sih, mungkin karena polusi gitu. Baik, kemudian saya izin memastikan juga, apakah dokter sudah mengetahui bahwa Ibu Yanti sedang hamil? Sudah, Pak. Baik, usia kehamilannya berapa nih Ibu? Untuk usia kehamilannya 5 bulan, Pak. Baik Ibu, kalau begitu saya jelaskan obat yang diresepkan dulu nggih. Baik, Pak. Jadi, dokter meresepkan Ibu itu obat Atrofen MDI. Nah, Atrofen MDI ini merupakan obat semprot atau inhalasi di dalam tabung ini, atau kita sebut tabung inhaler. Isinya itu cairan obat yang mengandung bahan bernama ipratropium bromida monohidrat 10 ml dan tiap semprotnya 20 mcg obat. Nah, tabung inhaler ini berisikan 200 kali isapan. Dalam satu hari Ibu bisa mendapatkan 8 isapan, maka isinya akan habis sekitar 25 hari. Kebetulan karena hari ini tanggal 1 Januari, sebaiknya tabung diganti sebelum tanggal 25 Januari dan obatnya diisi ulang, Ibu dapat kesini lagi. Atrofen MDI ini digunakan untuk membuat nafas Ibu lebih mudah, terutama karena Ibu memiliki asma atau PPOK. Nah, dokter meresepkan Ibu untuk menggunakan obat ini 4 kali sehari dan setiap pemakaiannya Ibu semprotkan 2 kali. Oh, begitu. Baik, Pak. Nah, kalau begitu, saya akan menjelaskan cara menggunakan MDI-nya ya Bu. Ini hanya alat peraga saja, supaya Ibu lebih memahaminya. Jadi cara penggunaannya, yang pertama itu bersihkan dulu tangan Ibu sebelum menggunakan obat ini. Bisa dengan mencuci tangan, ataupun dengan hand sanitizer. Kemudian yang kedua itu kocok perlahan inhalernya, kurang lebih 5 kali. Ibu pastikan dulu apakah alatnya berfungsi nggih. Cara posisikan inhaler tegak lurus seperti ini. Cara memegangnya itu seperti ini nggih Bu. Jari telunjuk Ibu diletakkan di bagian atas untuk menyemprotkan obatnya dan jari yang lain menahan inhalernya. Ibu tekan bagian atas inhalernya dengan telunjuk sebanyak 2 kali hingga terlihat ada obat yang keluar. Kemudian dilepaskan tutup corongnya. Nah, ini namanya corong Ibu atau mouthpiece. Kemudian dipegang inhalernya tegak harus seperti ini. Kemudian Ibu bisa sambil duduk ataupun berdiri. Posisinya itu tegak dan rileks nih Bu. Kemudian hembuskan nafas sampai habis, lalu tempelkan corong di antara bibir, tapi jangan melewati gigi nggih. Tarik nafas pelan-pelan lewat mulut, dan di waktu yang bersamaan, tekan tombol yang di atas dengan kuat 1 kali. Nah, terus tarik nafas selama obatnya masih menyemprot nggih. Kemudian lepaskan inhaler dari mulut Ibu. Lalu, kalau bisa, tahan nafas Ibu selama 5-10 detik supaya obatnya bisa mengalir ke saluran nafas dan paru-paru Ibu. Karena dokter meresepkan 2 semprotan, setelah itu Ibu tunggu 30 detik dulu dan ulangi lagi langkah yang sama nggih. Bila sudah selesai, dibersihkan corong dengan tisu bersih dan pasang lagi tutup corongnya. Kemudian setelah selesai, kalau memungkinkan Ibu segera berkumur agar tidak menimbulkan efek samping seperti bercak putih di mulut ataupun sariawan. Nah, bagaimana Bu? Sudah jelas belum untuk cara penggunaannya? Baik, Pak. Sudah. Bu Yanti, dari Bu Yanti apa boleh mengulangi apa yang saya sampaikan tadi untuk memastikan bahwa Ibu sudah memahami informasi dari saya? Baik, Pak. Bisa. Saya ambil obatnya ya, Pak. Jadi ini Atrofen dan ini alat semprotnya atau MDI. Obatnya saya pakai tiap 4 kali sehari dan tiap pakai 2 kali semprot. Untuk cara pakainya, pertama saya kocok dulu alatnya. Saya tes dulu nih apakah alatnya bekerja, kemudian relax dan atur nafas. Untuk cara pegangnya seperti ini, tegak lurus dan posisi saya tegak. Saya periksa dulu alatnya. Kalau berfungsi, nanti saya tempatkan corong ini di antara mulut. Terus mulutnya ditutup, tapi corongnya nggak boleh digigit. Lalu saya semprot dengan tekan pakai telunjuk. Pas saya tarik nafas dari mulut. Lalu saya tahan nafas 5-10 detik. Baru saya lepas dari mulut dan buang nafas. Lalu setelah itu saya bersihin ininya itu pakai tisu dan segera untuk berkumur. Apakah benar seperti itu, Pak? Benar Ibu. Jadi untuk kedua obatnya ini diletakkan di tempat yang kering dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak Ibu. Nah, selain memakai obat ini untuk mencegah semaya kambuh, Ibu bisa menghindari pemicunya. Kalau misalkan mau mengendarai motor atau bersih-bersih rumah, Ibu bisa memakai masker Ibu. Lalu kalau ada orang yang merokok, sebaiknya Ibu menjauhi asap rokoknya.
Kemudian, saya juga menyarankan agar Ibu rajin berolahraga ringan serta makan makanan yang sehat nih, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Iya benar Ibu, di dalam boxnya sudah ada brosur cara pemakaiannya. Nah, jadi nanti Ibu bisa lihat juga di brosurnya ya Bu. Nah, untuk Ibu Mulan, apakah bisa membantu Ibu Yanti agar teratur mengonsumsi obatnya dan rajin olahraga serta makan makanan yang sehat? Bisa Pak, nanti saya bantu ingatkan kakak saya. Bagus sekali nggih. Nah, kalau setelah 3 hari Ibu menggunakan inhaler dan nafasnya masih sesak, sebaiknya nanti langsung hubungi dokter ya Bu. Kalau Ibu merasa mata Ibu mengalami iritasi ataupun tidak nyaman atau sesak, Ibu justru bertambah parah dan berbunyi, Ibu bisa secepatnya menghubungi dokter nggih. Oh, begitu nggih, Pak. Baik Ibu, untuk obatnya ini juga kadang menimbulkan efek samping nggih, seperti pusing ataupun mulut kering. Oh, begitu ya, Pak. Tapi ini nggak apa-apa ya, Pak? Tidak apa-apa Ibu, itu tandanya obatnya sedang bekerja. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Ibu Yanti ataupun Ibu Mulan? Begini, Pak. Kan saya lagi hamil ya, Pak. Ini obatnya ada efek buat anak saya nggak ya, Pak? Baik, untuk Atrofen MDA ini aman Bu untuk ibu maupun janin, jadi tidak perlu khawatir. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya Pak, kalau kakak saya lupa pakai obatnya gimana ya Pak? Baik, untuk obat Atrofennya, jika semisal terlewatnya belum terlalu lama, ibu harus pakai segera. Tapi, jika waktu terlewatnya sudah lama, ibu lewatkan saja waktu yang terlewat dan pakai obat Atrofen di waktu yang selanjutnya, Bu. Oh, oke Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Baik, karena Ibu sudah mengikuti konseling, bisa membantu saya dulu untuk mengisi formulir ini, Bu. Baik, bisa, Pak. Ini, Pak, formulirnya. Baik, terima kasih untuk konselingnya sudah selesai. Seperti yang saya bilang tadi, untuk obatnya seharga 200.000 dan bisa Ibu tebus di loket farmasi Baik Pak, sudah bisa keluar sekarang Iya Ibu, silakan. Nanti nama Ibu Yanti akan dipanggil. Semoga perjalanannya Ibu lancar dan semoga cepat sembuh Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Pasien atas nama Ibu Yanti. Ini obatnya ya Bu, untuk biayanya sebesar 200.000. Baik, sebentar ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Semoga cepat sembuh, sehat selalu untuk Ibu dan calon bayi. Terima kasih, Bu. Mari Bu.